Revolusi industri keempat atau industri revolusi 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun, apa sih sebenarnya revolusi industri keempat ini? Nah, kali ini saya sudah bersama teman saya nih yang lulusan dari Universitas Indonesia untuk sedikit bertanya tentang pendapat teman saya ini tentang revolusi industri keempat ini. Sekarang sudah ada di samping saya Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo. Ya Mbak, boleh perkenalkan diri dulu Mbak, namanya siapa, kerjanya sekarang di mana gitu Mbak? Oke, halo semuanya, nama saya Indah. Sekarang saya kerja di retail industry yang fokusnya di produk ibu dan anak. Oke, siap Mbak. Nah, ini kan kita mau bahas revolusi 4.0 ya Mbak ya. Nah, Mbak Indah tahu nggak sih revolusi 4.0 itu apa, atau sekarang itu udah masuk era revolusi keberapa sih Mbak? Oke. Ini mungkin saya jelasinnya sesuai dengan pemahaman saya ya, gitu. Siap, Jadi Mbak. kalau misalnya kita ngomong tentang revolusi industri keempat, otomatis itu nggak bisa dipisahin dengan otomasi ataupun data driven gitu. Iya. Jadi di sini revolusi industri keempat ini kayak menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan adanya integrasi antara sistem informasi terbaru terus dengan data, dan mungkin ada juga beberapa industri yang justru telah ke artificial intelligence gitu. Jadi bagaimana keputusan-keputusan perusahaan itu nggak hanya dibantu oleh kebiasaan yang ada, tapi juga dari data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu membantu mereka untuk beradaptasi gitu dan bersaing di tengah kompetisi industri itu sih. Siap. Terus berarti sekarang udah masuk revolusi 4.0 benar ya Mbak ya? Nah, contoh dari revolusi 4.0 itu apa aja sih Mbak, dari dunia industri atau otomotif atau apa gitu? Oh, oke. Ini sebenarnya contohnya ada banyak ya. Kalau misalnya di perusahaan kita sendiri itu salah satunya kan dengan adanya yang data driven itu. Jadi kayak bagaimana kita mengumpulkan data yang ada dan juga menggunakan data tersebut untuk akhirnya dianalisis dan diolah, membantu dalam pengambilan keputusan. Itu contoh mudahnya. Atau kalau misalnya di company yang udah lebih besar, kayak misalnya nih di pabrik gitu ya, itu ada juga yang untuk pengelolaannya itu udah pakai robot misalnya. Jadi nggak harus dengan tenaga manusia gitu ya. Atau kalau misalnya tahu iklan-iklan games atau HP yang terbaru itu kan mereka juga pakai virtual reality ya. Jadi mereka bisa merasakan games itu seolah-olah mereka berada di dalam tersebut gitu. Jadi itu kayak salah satu bukti nih kalau misalnya di industri kita ini tuh udah di tahap 4.0 itu gitu. Terus mungkin dari kayak metode payment juga mungkin ya Mbak ya, kayak kita beli ke store bisa pakai GoPay atau itu salah satu satu revolusi 4.0 juga gitu. Nah, kalau menurut Mbak Indah nih, dampak positif sama negatif revolusi 4.0 itu buat kita tuh apa sih? Buat orang, buat siapa nih? buat karyawan, buat mencari karyawan. kerja kan sekarang cari kerja lumayan susah nih. Nah, apakah dari dampak revolusi 4.0 ini berdampak pada pencakar nih, pada pencari kerja, atau kayak gimana sih dampak? Dampak positif sama negatif menurut Mbak Indah sendiri? Jadi kalau misalnya dari hal tersebut pasti segala hal itu ada positif negatifnya gitu. Kalau misalnya yang paling kentara banget itu dampaknya kan ada akhirnya tenaga-tenaga yang dulunya dikerjakan oleh manusia bisa digantikan oleh robot gitu ya. Berarti kan di sini ada nih pengurangan jatah yang bisa diambil oleh pencari kerja, tapi dialihkan ke robot ataupun tenaga yang lebih terotomasi gitu. Mengurangi cost berarti. Itu bisa membantu otomasi juga atau efisiensi dan juga akurasi. Karena kan kalau misalnya udah robot dan mesin-mesin itu kan disettingnya lebih presisi ya. Sedangkan kalau manusia mungkin kan ada error. Walaupun ada error juga sih, tapi itu lebih kayak presisinya. Minimalisir ya, lebih sedikit. Lebih presisinya lebih kuat gitu. Nah, kalau untuk dampak positifnya otomatis kita juga dipermudah gitu. Kalau misalnya dulu kayak misalnya pengelolaan data, kita harus keeping pembukuannya itu kan harus rapi banget, ada hard copy bla 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 dan ada rentan kehilangan dan kebakaran dan lain-lain. Kalau sekarang kan positifnya dengan adanya data itu kita bisa mengolah banyak data dalam waktu yang relatif lebih singkat gitu, atau juga. itu sih.
Demikian perbanasku hasil chat saya bersama narasumber Mbak Ida ini sangat bermanfaat banget nih untuk kalian biar lebih tahu lagi revolusi 4.0 itu seperti apa. Nah, saya akan jelaskan sedikit nih revolusi industri itu apa, sejarahnya itu seperti apa sih revolusi industri. Jadi yang pertama revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Nah, yang kedua revolusi industri yang kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Dan yang ketiga itu revolusi ketiga ditandai dengan adanya komputer dan adanya teknologi informasi pada abad ke-40. Dan yang terakhir nih kita pada masa revolusi 4.0 atau revolusi 4.0. Saat ini kita sedang berada di revolusi industri yang keempat. Setelah ini rekan saya yang ada di lapangan akan mencari tahu pendapat masyarakat tentang revolusi 4.0 ini. Nah, masyarakat itu udah tahu belum sih atau udah menyadari nggak kita tuh udah masuk revolusi yang keberapa? Kalau menurutku, perubahan yang mengacu pada proses dan cara manusia dalam memproduksi kebutuhan terhadap barang. Yang tadinya mungkin contoh ya, kayak bikin sabun, mungkin tadinya kita manual, ini cairan apa, itu cairan apa. Sekarang semuanya sudah pakai mesin. Kalau dilihat dari sisi konsumennya, itu sih yang berasa banget ya. Kayak mungkin tadinya kita harus belanja ke pasar, mau pasar swalayan atau pasar tradisional. Sekarang kita udah tinggal buka e-commerce aja, abis itu pilih barang apa-apa yang mau dibeli, tinggal klik, tahu-tahu udah sampai rumah, kayak gitu. Jadi dimana segalanya menjadi lebih mudah bagi manusia. Apa yang Anda ketahui mengenai revolusi industri 4.0? Yang saya pahami ya terkait revolusi industri 4.0 ini, pada masa ini terjadi otomatisasi industri. Jadi yang semulanya manual kemudian menggunakan mesin. Selanjutnya pada masa ini juga ditandai dengan penggunaan internet ya atau teknologi cyber. Baik, selanjutnya apakah Anda dapat menyebutkan contoh dari penerapan industri 4.0? Untuk contohnya mungkin pembayaran secara digital ya. Saat ini kita ketika berbelanja tidak perlu lagi membawa uang cash yang banyak karena transaksi pembayarannya dapat dilakukan secara digital. Saya rasa dengan demikian kita rasa menjadi lebih aman ya. Selanjutnya, dampak apa yang Anda rasakan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini? Yang saya rasakan sih segala sesuatunya jadi lebih mudah ya sekarang. Kemudian lebih efektif dan lebih efisien juga. Terima kasih. Menurut pemahaman kakak, revolusi industri 4.0 itu seperti apa ya? Menurut pandangan saya pribadi, revolusi industri itu dikatakan revolusi karena terjadi secara perlahan-lahan dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Untuk industri 4.0 sendiri pada dasarnya menggunakan komputer dan robot seperti revolusi sebelumnya. Tetapi perbedaan pada revolusi ini adalah perpaduan kemajuan dalam berbagai teknologi dan yang paling besar dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah internet. Karena sekarang kita berada di generasi milenial, menurut kakak pengaruh revolusi industri 4.0 bagi generasi milenial itu seperti apa ya? Untuk pengaruh revolusi industri 4.0 pada generasi milenial itu ada dua yang utama, yaitu yang pertama inovasi sebagai peluang munculnya model-model bisnis baru dengan pengembangan strategi oleh platform digital, dan efisiensi yang sekarang dialami dalam dunia kerja adanya work from home atau work from anywhere. Oke, terima kasih Mbak. Mas mau tanya dong, kamu tahu nggak apa itu revolusi industri 4.0? Oke, revolusi industri 4.0 adalah penggabungan antara industri teknologi digital dengan industri konvensional. Jenis-jenisnya yang saya ketahui ada yang pertama ada IoT, Big Data, Cloud, Data Entry, dan masih banyak lagi. Seperti contoh yang sering kita lihat yaitu adanya kendaraan mobil listrik, adanya kendaraan yang sudah tidak disetir oleh pengemudi lagi, melainkan sudah melalui teknologi yang canggih. Oke, kalau gitu
perbedaannya dari revolusi industri 4.0 saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa? Perbedaan dengan revolusi industri yang sebelumnya yaitu untuk model sebelumnya masih banyak menggunakan teknologi atau tenaga kerja manusia. Untuk revolusi industri yang 4.0 ini sudah didukung oleh teknologi yang semakin canggih. Oke, berarti kalau gitu ada nggak sih manfaat atau dampak positifnya nih dari revolusi industri 4.0 ini untuk kehidupan kita saat ini? Yang pertama bisa meningkatkan pendapatan per kapita, yang kedua bisa mengefektivitaskan tenaga untuk bekerja, lalu yang terakhir bisa memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mudah. Oke, terima kasih ya Mas. Pak, boleh tanya sebentar? Ya. Ada waktu? Dek? Ya. Saya mau tanya, maaf, dengan Bapak siapa? Saya dengan Teddy. Oh, dengan Teddy. Bapak kerja? Saya kerja. Oke. Saya minta waktunya sebentar ya, Pak? Boleh. Oke. Saya mau tanya, Pak, tentang revolusi 4.0. Revolusi 4.0. Oh, oke. Oke. Menurut Bapak, revolusi 4.0 di Indonesia ini gimana sih, Pak? Apakah sangat berdampak di kehidupan Bapak untuk industri 4.0 ini? Ya, sepanjang yang saya ketahui mengenai revolusi 4.0 ya atau 4.0 itu tidak hanya dari sisi saya, tapi banyak pihak yang berdampak karena terjadinya transformasi teknologi dari yang tadinya manual menjadi otomatisasi atau robotik. Itu yang sepanjang saya ketahui. Contohnya dari sisi saya juga sudah mulai sudah mulai berpikir untuk menggunakan kendaraan yang tadinya konvensional. Mungkin saya akan berpikir untuk membeli kendaraan listrik yang saya pikir itu sejalan dengan revolusi 4.0 ya. Iya. Tapi ya itu baru ada terpikirkan untuk saya arahnya ke sana. Begitu deh. Jadi dampaknya otomatis karena melihat dari pergantian kendaraan yang tadinya menggunakan atau kendaraan konvensional yang menggunakan bensin, saya tertarik untuk menggunakan teknologi listrik yang saya pikir itu sejalan dengan revolusi 4.0 yang akan mengurangi paling tidak karbon yang ada di dunia ini. Itu pertama. Kedua, otomatis ya mengurangi juga budget saya untuk berkendaraan kemanapun. Gitu sih. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, untuk survive di revolusi 4.0 ini aspek-aspek yang penting yang dibutuhkan itu apa aja sih, Pak? Untuk survive di dunia revolusi 4.0 ini? Oke. Ya. Agar kita survive, paling tidak kita mengikuti bahkan bisa sudah mulai menerapkan. Pertama adalah sumber daya. Adanya gerakan dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih ke high end atau high end dalam level teknologi ya. Ini perlunya peningkatan mungkin transfer ilmu atau menyekolahkan sumber daya manusia ke luar negeri. Kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang mungkin negara-negara lain yang sudah lebih dulu dari kita mengadopsi revolusi 4.0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya juga pemerintah menerapkan insentif bagi investor. Saya pikir investor asing utamanya untuk untuk mau berinvestasi di Indonesia, khususnya adalah untuk teknologi-teknologi yang memang mengusung pada revolusi 4.0 atau teknologi yang otomatisasi atau robotik yang sekarang sedang dikembangkan. Dan yang ketiga adalah untuk bagaimana meningkatkan, karena Indonesia adalah berkembang dari UMKM. Nah, ini yang perlu dikembangkan, bagaimana UMKM agar lebih diperkuat dalam menghadapi revolusi
4.0, yaitu dengan cara e-commerce, memperkenalkan e-commerce kepada mereka. Memang di satu sisi revolusi ini akan berdampak pada satu pengurangan tenaga ya, padat karya akan berdampak. Nah, inilah tantangan bagi pemerintah untuk mengurangi dampak hal tersebut, bagaimana manusia atau sumber daya manusia di Indonesia khususnya mampu menciptakan teknologi yang berbasis digital atau otomatisasi. Ya, itu yang saya pikir penting bagi pemerintah untuk memikirkan hal tersebut, yang utamanya adalah mengadopsi teknologi yang dari negara yang telah lebih dulu sudah menerapkan revolusi 4.0. Itu saja Dek dari saya. Oh iya. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Iya, sama-sama Dek. Ya, saya izin ini ya, rekam ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Welcome to Revolusi Industri 4.0. Apa sih yang kamu ketahui tentang smart car? Apakah smart car itu merupakan salah satu dampak dari revolusi 4.0? Perkembangan revolusi 4.0 industri otomotif mulai berkolaborasi dengan memanfaatkan sistem robotik dan infrastruktur internet yang akan menciptakan smart car yang lebih ramah lingkungan, serta menjadi solusi untuk kebutuhan manusia. Dengan smart car yang otomatis dibekali teknologi swakamodi yang membuat mobil dapat mengemudi sendiri, bahkan dibekali fitur-fitur parkir sendiri, serta dihadirkannya model back spot warning, yaitu yang membuat mobil memiliki sensor pada bagian-bagian yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi. Kita bisa lihat industri otomotif di Indonesia, yaitu membuat proses produksi menjadi lebih hemat dan efisien tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas bagi para pekerja. Inovasi juga bermunculan seiring masuknya industri 4.0 di Indonesia, terutama di industri otomotif. Dampak dari Making Indonesia 4.0 dalam bidang otomotif ini, yang pertama dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara pendidikan dengan industri, guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, lalu mendorong angkatan kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan, terutama dalam bidang teknologi internet. Dan selanjutnya adalah proses produksi dan pemasaran. Produk sebagian besar itu sudah menggunakan kecerdasan buatan. Jadi, siap gak nih memasuki era industri 4.0 dengan smart car-nya?